Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali membahas beberapa hal yang menarik seputar Bitcoin dan kenapa aku juga kembali berinvestasi di Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman lihat beberapa saat kebelakangan ini, Bitcoin harganya lagi deket-deket dengan all-time high-nya lagi, teman. Dan bahkan ini kamu juga bisa lihat breaking Bitcoin hash rate mooning. Jadi di sini yang bisa kita lihat juga adalah dalam beberapa saat kebelakang sebenarnya Bitcoin itu hash rate-nya semakin tinggi. Bahkan hash rate-nya itu kalau nggak salah bisa menyentuh sampai 800 sampai 900 exahash. Dan di titik all time high-nya kadang bisa tembus 1000 ya kan. Nah sebenarnya ini hal yang baik atau hal yang negatif? Ini hal yang sangat baik. Karena dengan exahash atau hash rate-nya Bitcoin itu semakin tinggi, Bitcoin akan menjadi jaringan yang semakin sulit ditembus lagi ya teman. Bahkan untuk angkanya saat ini sebenarnya udah mustahil untuk ditembus. Quantum computing aja masih belum kuat untuk bisa tembus. Komputer-komputer tercanggih di dunia, komputer dari perusahaan-perusahaan top yang di bidang tech digabungin pun komputernya masih belum kuat untuk menembus Bitcoin. Dan sekarang Bitcoin hash rate-nya itu semakin tinggi lagi. Dan dari waktu ke waktu, ini akan selalu semakin tinggi ya teman. Itulah kenapa aku berani berinvestasi cukup banyak di Bitcoin. Padahal seperti yang teman-teman ketahui, kalau kamu udah ikutin channel ini sejak lama, aku adalah seorang investor yang konservatif, di mana aku benar-benar menjaga resikoku. Dan aku pribadi aja udah berani untuk taruh portofolio yang signifikan terhadap Bitcoin ini ya teman. Nah berikutnya juga baru-baru ini ada iklan yang menarik banget. Ini iklan kripto komersial dari Coinbase, tapi menurut aku ini message-nya itu powerful banget. Teman-teman bisa coba nonton video yang satu ini. If a Bitcoin was the size of a quarter, all 21 million of them would fit inside a single shipping container. But to fit the dollars the Fed prints on average every day, you'd need 72 shipping containers. Each year, you'd need 26,280 containers. And to fit what they've printed in the last decade, well, you'd need a lot more than that. Nah, jadi bahkan Coinbase sendiri aja udah bilang bahwa Bitcoin itu bakal menjadi the future of money. Bahkan di sini coba dibandingin Bitcoin dengan fiat money. Dimana Bitcoin itu kalau misalnya dalam bentuk 21 juta keping, itu cuman sekontainer kecil ya, kan? Dan teman-teman bisa lihat kalau dibandingkan dengan uang itu jauh lebih besar. Kemudian uang itu yang di print itu sebanyak itu. Dan ini kamu bisa lihat, ini dibilang katanya uang yang di print per hari itu segini, dan uang yang di print setiap tahunnya bisa sebanyak ini ya teman. Bayangin semakin banyak uang di print, maka nilainya udah pasti akan semakin menurun. Dia juga ada bilang kalau nggak salah 1/5-nya itu di print dalam 1 dekade terakhir. Itulah kenapa nilai uang itu semakin lama semakin menurun, inflasi semakin gila, ya karena uang itu semakin di print terus. Berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin udah nggak bisa dicetak lagi. Itulah kenapa elemen utama dari Bitcoin adalah scarcity. Bahkan di sini sebenarnya ini udah cukup lama yang lalu, yaitu BlackRock CEO Larry Fink pernah sempat nge-warn teman. Dia bilang dolar itu at risk of losing world reserve currency status to Bitcoin. Nih teman-teman bisa baca paragraf-paragraf ini, tapi kamu boleh baca kalimat yang paling bawahnya. If the US doesn't get its debt under control, if deficits keep ballooning, America risk losing that position to digital assets like Bitcoin. Jadi kamu bayangin USD aja bisa kalah dibandingkan dengan Bitcoin. Bisa kehilangan power dibandingkan Bitcoin. Dan ini kita bicara fiat yang paling kuat di dunia, yang fiat yang paling banyak demand-nya. Gimana kalau kita bandingin dengan mata uang yang jauh lebih lemah dibandingkan USD? Ya teman-teman bisa bayangin sendiri, kalau yang paling kuatnya aja bisa dibantai sama Bitcoin, apalagi mata uang lain yang tentunya pasti lebih lemah daripada USD. Nah kebanyakan orang berpikir seperti ini teman. Mereka berpikir harga Bitcoin itu naik, sebenarnya harga uang itu tetap di situ aja. Nah kemudian di sini apa yang investor pikirkan? Investor itu nganggepnya kalau Bitcoin itu value-nya tetap sama dan USD atau uang fiat money semakin lama semakin menurun. Makanya grafiknya seperti ini. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah uang itu semakin lama semakin turun karena di print terus, jumlahnya terus bertambah. Sedangkan Bitcoin semakin lama akan semakin langka. Karena dari waktu ke waktu banyak Bitcoin yang hilang, banyak Bitcoin yang udah dibeli nggak akan pernah dilepas lagi. Ada juga orang-orang yang hodler sejati Bitcoin yang udah nggak bakal ngelepas lagi. Terus kemudian juga inflasinya dari waktu ke waktu semakin lama semakin kecil. Makanya apa yang sebenarnya terjadi adalah
rata yang di grafik ini ya men. Itulah kenapa untuk saat ini menurut aku pribadi ini bisa menjadi investasi yang menarik. Dan bisa dibilang sebenarnya Bitcoin itu adalah sebuah bet against fiat money. Jadi kalau misal kamu pengen ngebet against fiat money, ya kamu belinya apa? Belinya Bitcoin ya men. Nah sebenarnya Bitcoin itu selain dia superior dibandingkan dengan fiat money, bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan gold aja, gold itu udah merupakan salah satu aset yang terbaik juga ya men. Sepanjang masa gold itu merupakan salah satu yang paling oke juga, superior juga karena kelangkaannya, terus inflasinya juga bagus. Tapi di sini gold itu aja masih ada kelemahan kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Kamu bisa lihat di satu gambar ini, transporting 1 billion of gold, kamu butuh sampai kapal segede ini, kamu butuh ruangan yang besar banget, dan transportingnya bakal menjadi sulit banget. Sedangkan Bitcoin, kamu mau kirim 1 billion dolar, mau kirim 10 billion dolar, mau kirim berapa ratus billion dolar pun, apa yang kamu perlukan? Kamu hanya memerlukan seperti ini ya men. Atau kamu misalnya hanya bisa kirim menggunakan Trezor kamu, bisa kirim secara digital, bahkan fisiknya itu nggak ada. Dan kamu bisa pindahkan kemanapun lintas negara. Kalau misal kamu pindah ke luar negeri, kamu tinggal hafalin seed phrase-mu, kamu akses lagi semua Bitcoin kamu di negara lain, itu bisa. Sedangkan kalau misal kamu punya gold, katakan kamu punya berkilo-kilo emas, tiba-tiba kamu pengen bawa gold kamu ke luar negeri. Apakah bisa kamu lakukan dengan mudah? Aku cukup ragu itu bisa dilakukan dengan mudah. Pasti bakal berbelit-belit dan biayanya gede banget ya teman. Itu pun kalau misalnya bisa lewat nantinya. Nah, tadi kita udah bandingin Bitcoin dengan fiat money. Kemudian kita bandingkan dengan gold juga ada kelebihannya. Dan sekarang ini juga kalau misalnya kita bandingkan dengan real estate, bahkan Bitcoin juga bisa menjadi suatu aset yang superior, di mana Bitcoin itu udah digadang-gadang menjadi properti digital. Atau biasa kalau disebut oleh Michael Saylor, pasti disebutnya digital capital. Ini ibaratnya kamu beli tanah Manhattan beratus-ratus tahun yang lalu, di mana harganya masih murah banget ya men. Dan kamu mau belinya berapa saat sebelum hari ini pun, kamu bakal tetap diuntungkan. Mau kamu belinya 300 tahun lalu, belinya 200 tahun lalu, belinya 20 tahun lalu, ya kamu tetap bakal diuntungkan. Dan selain Michael Saylor, ini juga ada satu lagi bilioner yang berpandangan demikian ya men. Ini kamu bisa lihat Mexico third richest man. Kayaknya namanya kalau nggak salah Ricardo Salinas, says real estate is a bad investment and that billionaires should buy Bitcoin instead. Beliau bahkan bilang Bitcoin itu lebih superior kalau dibandingkan dengan real estate ya kan. Karena dia nganggap real estate itu expense atau banyak biayanya, banyak bebannya, sedangkan Bitcoin adalah sebuah investasi, merupakan sebuah instrumen yang baik. Dan yang ngomong ini bukan sembarang orang ya kan. Beliau adalah salah satu orang terkaya di Meksiko. Tepatnya nomor 3 terkaya di Meksiko. Dan setahu aku pribadi, beliau juga pegang posisi Bitcoin itu luar biasa ya. Kalau nggak salah berapa puluh persen portonya itu dalam Bitcoin juga. Kamu bayangin orang kaya aja megangnya Bitcoin. Nah ini juga ada salah satu toko penting lagi yang memegang Bitcoin, yaitu Eric Trump. Teman-teman pasti tahu Eric Trump adalah anak dari Donald Trump. Dan Eric Trump aja bisa bilang gini, I love Bitcoin, I own a lot of it, and Trump owns a lot of it. Jadi kamu bayangin orang terkuat di Amerika, orang nomor 1 di Amerika, istilahnya itu udah orang paling kuat di negara nomor 1 dunia, pegangnya apa? Pegangnya Bitcoin. Dan di sini dibilang Donald Trump sama Eric Trump megang banyak Bitcoin ya teman. Mereka adalah orang penting banget di Amerika dan mereka juga orang di dalam pemerintahan. Pasti ada hal yang mereka tahu yang kita nggak tahu dan kenapa mereka pegang banyak Bitcoin. Jadi di sini aja teman-teman bisa lihat ya, satu persatu orang penting di dunia ini semuanya udah mulai pada beralih juga ke Bitcoin. Karena perlahan-lahan orang udah mulai paham apa teknologi di balik Bitcoin. Bahkan Bitcoin itu juga bisa menjadi penyelamat ya men. Ini kamu bisa baca satu post dari Bitcoin terapis. Ya sebenarnya ini meme aja ya men. This man took his company from 1 billion to 100 billion in 5 years and all he fucking did was buy Bitcoin. Jadi kamu bayangin, ini fotonya Michael Saylor. Michael Saylor itu kan sebenarnya dari perusahaan software yang hampir bangkrut. Waktu itu hampir udah nggak ada jalan, bingung mau ngapain. Uangnya itu kalau nggak salah ada beberapa ratus juta dolar. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia merombak semua perusahaannya disisain orang-orang yang pro Bitcoin, kemudian digunakan untuk menjadi kendaraan membeli Bitcoin. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dilakukan? Kerjaan dia cuma ngeborong Bitcoin, beli Bitcoin terus dari waktu ke waktu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan dia yang cuma 1 billion itu di tahun 2025, sekarang fast forward di saat ini, MicroStrategy itu value-nya udah sampai hampir 100 billion dolar ya men. Jadi kamu bisa bayangin kekayaannya itu melonjak sangat signifikan. Itu karena apa?
karena Bitcoin. Jadi Bitcoin adalah suatu aset yang bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau misalnya orang-orang yang misalnya posisinya udah di atas, orang-orang yang udah kaya, orang-orang yang nggak butuh Bitcoin, mungkin ada juga yang mereka nggak mandang Bitcoin. Tapi buat orang-orang seperti kita yang masih perlu mengubah nasib, orang-orang seperti kita yang perlu untuk naik kelas, orang-orang seperti kita yang bukan siapa-siapa dan mau mengubah masa depan kita, tentunya kita memerlukan aset Bitcoin ini. Maka investasi di Bitcoin ini merupakan investasi yang menarik buat aku pribadi. Nah, jadi kita jangan sampai seperti orang yang ini, di saat Bitcoin murah, disuruh buy Bitcoin, dia no elemen. Kemudian Bitcoin udah 19.000, buy Bitcoin, no. Bitcoin udah 60.000, suruh beli Bitcoin, juga no. Aku pribadi, aku beli Bitcoin, harganya itu dari 40 ribuan, dan aku masuknya lumayan banyak saat itu. Dan aku di channel ini, aku udah berkali-kali bahas seputar Bitcoin. Jadi bagi teman-teman yang udah ngikutin channel ini sejak lama, pasti porto kamu udah meningkat sangat signifikan ya. Kemudian nanti di saat Bitcoin udah 100.000, misalnya 150.000, 200.000, tiba-tiba orang-orang bakal datang kamu terus bilang kamu cuma hoki aja. Padahal apa yang kita lakukan, kita udah mempelajari Bitcoin, kita udah meningkatkan conviction kita udah nahan Bitcoin dan jadi holder setia di saat Bitcoin harganya turun dan crash, dan udah banyak banget yang kita lakukan sampai kita bisa di posisi itu. Jadi kita jangan jadi orang yang seperti itu ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, boleh cek playlist Bitcoin. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!